eh, Profesor Bambang tadi adalah hal-hal yang oke, dia membuat kita berpikir ulang tentang status ontologi dari agama. Tapi yang lebih penting adalah menguji akibat-akibat sosiologis dari doktrinasi di dalam masyarakat demokratis. Jadi saya kira di situ letak kesulitan kita. Kita bisa anggap bahwa oke, boleh agama adalah sisa-sisa being yang gagal di dalam mengikuti teori Darwin misalnya. Satu-satunya apa namanya nih, mem yang gagal ikut rumus Darwin adalah agama. Kenapa? Karena dia terus mencari kebenaran ke belakang, bukan ke depan. Kendati kita ingin supaya ke depan, tapi nggak bisa. Kebenaran agama selalu adalah primitivisasi, ke belakang, terus ke belakang. Walaupun Uli promosikan tentang perkawinan rasional antara agama dan demokrasi, tapi sebetulnya mentalitas itu adalah mentalitas ya sebetulnya dia udah mau pergi dari apa namanya, back to the future. Tapi sekali lagi komunitas menghendaki Ulil untuk tidak radikal dan dia ambil risiko itu. Tentu kita anggap oke, boleh aja. Tapi sebetulnya pada saat yang sama kita berdosa karena kita menggunakan Ulil untuk kepentingan kita selama kita belum bisa melakukan frontalisasi secara radikal, mengambil sikap politik habisan terhadap gerakan fundamentalisme yang basisnya agama itu. Saya sebagai seorang Kantian, saya mau menghormati Ulil, tapi Ulil juga mengumpankan diri untuk digunakan sebagai buffer area, bumper, paling nggak menciptakan comfort area buat kita yang tidak berani melakukan frontalisasi dengan konservatisme. Jadi mental ini akhirnya kita share perlahan-lahan lewat Twitter, lewat Facebook, dan seorang perempuan harus datang ke markas FPI misalnya. Setelah ada kejadian, dia telepon lagi, FPI, apakah Anda melakukan ini? Enggak. Lalu dia katakan di Twitter, enggak. FPI bilang enggak. Jelas saja dia bilang enggak. Itu kan apa namanya, masuk di dalam gudang hegemoni gitu tanpa kita sadar sebetulnya. Dan gudang hegemoni yang sama juga sebetulnya diperluas di Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi menolak semua proposal sekuler yang diajukan untuk direview di depan sidang itu. Bayangkan misalnya di depan Mahkamah Konstitusi, ini pengalaman pribadi, kalau saya harus debat tentang status hukum, status legal dari sebuah undang-undang, dan lawan debat saya datang dengan dalil-dalil agama, bagaimana saya mau bantah dia? Saya berharap Mahfud MD melarang orang membawa dalil agama di depan Mahkamah Konstitusi. Karena itu Mahkamah untuk mereview argumen. Agama tidak ada argumen. Agama datang dengan dokumen yang udah final gitu. Saya datang dengan argumen yang testable tadi, contestable. Dia datang dengan dokumen. Kan nggak fair dong. Namanya review, berarti force of the better argument. Bukan datang dengan dokumen suci itu. Nggak bisa. Kecuali kita mau membuktikan bahwa besok kiamat bisa dipercepat. Dan kita saling edarin di komen. Jadi saudara saya ambil bagian itu untuk memperlihatkan apa namanya, mistik di dalam kehidupan politik Jakarta. Semacam mistik, yaitu berupaya untuk moderat, tapi sebetulnya dia takut untuk ambil kesimpulan. Dan ketakutan itu ditularkan pada tetangga, ditularkan pada pacar, ditularkan pada mantan istri, ditularkan pada mantan suami. Lalu kita hidup di dalam kehidupan mistik di tengah-tengah situasi metropolitan.